Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Dialah yang melimpahkan untuk kita semua berbagai nikmat dan kebaikan yang tentunya tidak mampu untuk kita hitung dan kita jumlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diberi kesempatan hadir di masjid ini dalam sebuah kegiatan yang baik, dalam sebuah ibadah yang kita harapkan kebaikannya kelak di kemudian hari. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Tidak ada suatu kaum yang duduk di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut siapa yang hadir di majelis itu di depan para malaikatnya untuk dibanggakan. Dan wajah-wajah yang cerah yang berkumpul di masjid ini, insyaallah taala semuanya menghendaki dari surga Allah Subhanahu wa taala dan menghendaki perlindungan dari api neraka. Dan tema pembahasan kita untuk hari ini adalah tema pembahasan yang penting sebagai dasar keyakinan yang harusnya selalu terang benderang di dalam jiwa, agar supaya kita mengerti hakikat dari kehidupan itu apa, inti dari kebahagiaan itu apa, dan sejatinya sebuah kehidupan yang kekal itu adalah apa. Maka seorang hamba mengenal tentang sorga,
tentang keindahannya, tentang amalan yang memasukkannya ke surga, itu adalah sebuah ilmu yang hendaknya selalu dia kaji dan dia ulangi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kaidah akan amalan seorang hamba yang diterima dan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu faulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berjalan untuk mencapai kehidupan akhirat tersebut, sedangkan dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman, maka mereka inilah orang-orang yang kehidupannya, orang-orang yang amalannya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah dan dibalas dengan surga. Disebutkan 3 syarat bagi siapa yang menghendaki kehidupan yang disyukuri, kehidupan yang bahagia. Yang pertama, wa man arada al-akhirah. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Iya. Dia menghendaki dari kehidupan akhirat. Tahu apa yang dia tuju, apa yang ingin dia capai, yaitu kehidupan akhirat. Sebab dia tahu kehidupan dunia adalah sementara. Semua dari kita mengerti bahwa dunia ini hanyalah tempat untuk berbekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Setiap hari kita melihat ada orang-orang yang diantar ke kuburan. Terputus amalannya. Dia tinggalkan harta, istri dan anak-anaknya. Dan setiap hari kita juga melihat di antara manusia ada yang ditimpa oleh ujian dan petaka. Ada yang dijauhkan dari kebaikan, terhalang dari mendapatkan hakikat kehidupannya. Karena itu seorang hamba hendaknya selalu mengingat bahwa hidup ini adalah kehidupan yang sementara, yang harus kita perbaiki perbekalan di dalamnya. Yang harus kita perbaiki perbekalan di dalamnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing, atau seperti pengelana yang sekadar berlalu. Iya, itulah kehidupan dunia kita. Hanya sementara. Kalaupun dia tinggal di dunia beberapa saat, dia bukan penduduk tetap di situ. Sementara saja. Suatu saat dia akan kembali ke negerinya. Demikian pula bagikan pengelana, kalau dia mendatangi sebuah tempat, maka dia hanya singgah mengambil perbekalannya. Dan akhirnya dia akan melanjutkan perjalanan. Dan itulah kita umat Islam, umat manusia ini. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan di dalam ayat, "Wa man arada al-akhirah." Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia menjalani dari kehidupan akhirat itu. Ada langkah untuk mencapai kehidupan akhirat. Dia berjalan ke sana. Iya. Berjalan untuk mencapai kehidupan akhirat. Dia ingin masuk surga, harus dia tempuh jalan-jalan yang memasukkannya ke surga. Sebab tidak mungkin seorang akan sampai ke tujuan kalau dia hanya berdiri di tempatnya. Kalau dia hanya tidur di ujung jalan. Apalagi kalau dia mundur ke belakang. Maka siapa ingin sampai ke akhirat, dia harus menjalani, menapaki jalannya yang mengantar kepada akhirat tersebut. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menghendaki keselamatan, tapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya, sesungguhnya perahu tidak ada yang berjalan di daratan. Perahu tidak berjalan di daratan. Semuanya harus berjalan pada tempatnya. Maka wasa'alaha sa'yaha. Dia berjalan di atas jalannya. Wa huwa mu'min. Dan ia adalah seorang yang beriman.
seorang mukmin, maka yang seperti inilah kana sa'yuhum mashkura. Mereka ini upayanya, usahanya itulah yang disyukuri, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, siapa saja yang menghendaki kehidupan akhirat, bahkan kaidah lebih umum, siapa saja yang ingin mencapai cita-citanya, ingin meraih harapannya, maka dia harus melalui 3 jalan. Dia harus memenuhi 3 perkara. Yang pertama, dia harus tentukan apa yang akan dia capai. Harus dia tentukan apa yang dia capai. Maka seorang mukmin dan mukminah di dalam kehidupannya harus dia tahu apa arti dari kehidupan ini. Apa tujuan dia hidup? Apa tanggung jawabnya di dalam kehidupan? Sebab seluruh hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, kemudian kalian tidak akan kembali kepada kami? Tidak ada hisab setelahnya? Ada perhitungan. Dan tujuan kehidupan ini dan segala yang terdapat di dalamnya ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian dan kalian semua akan kembali kepada kami. Harus mempertanggungjawabkan dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal dengan sebiji darah berupa kebaikan, dia akan melihat kebaikan itu. Akan dia tuai pada hari kiamat. Dan barang siapa yang beramal dengan sebiji darah dari kejelekan, maka dia akan melihat balasannya pada hari kiamat. Iya. Maka dasar pokok bagi siapa ingin mencapai akhirat, ingin mencapai tujuannya, dia tentukan dahulu apa yang dia cari di dunia ini. Apa yang dia cari di dunia ini. Maka ini dari hal penting yang harus disiapkan. Seorang selalu mempersiapkan apa yang dia cari, dia pikirkan apa yang dia cari di dalam kehidupannya. Dan jangan sekali-sekali ia dilalaikan oleh syaitan dari dasar ini. Karena dasarnya manusia diciptakan pada hal yang baik, di atas fitrahnya. Fitrahnya adalah dia hidup untuk beribadah kepada Allah. Itu fitrah manusia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap yang dilahirkan terlahir di atas fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang merubah. Maka kedua orang tuanya ada yang menjadikan anaknya menjadi Yahudi, ada yang menjadikannya menjadi Nasrani, ada yang menjadikannya menjadi Majusi. Iya. Dan di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai hunafa, orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang lurus di atas jalan yang diridhai oleh Allah. Dia tinggalkan kesyirikan dan jalan kesesatan. Tapi setelah itu mereka didatangi oleh syaitan, dibuat tergelincir oleh syaitan. Iya. Maka harus dipahami hal yang pertama dari kehidupan. Tentukan apa yang kita cari di dalam kehidupan ini. Dan pastinya bagi seorang mukmin, dia harus tanamkan di dalam dirinya bahwa yang dia cari adalah kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Itulah yang kita cari. Iya. Kemudian yang kedua, bagi siapa ingin meraih sorga, ingin mencapai kehidupan akhirat, atau ingin mencapai harapannya, dia harus siapkan perkara yang kedua. Dia hendaknya mengenal jalan yang mengantarnya kepada tujuannya. Iya. Dia ingin sorga, dia harus kenal jalannya yang membawanya ke sorga. Iya. Sekarang mungkin saja, dan mungkin setelah kita baca dari
hadits-hadits tentang keindahan sorga, ayat-ayat tentang keistimewaan dan berbagai kehidupan sorga yang indah, mungkin kita akan bersemangat. Semuanya ingin meraih dari sorga itu. Iya, semuanya ingin meraih dari sorga tersebut. Tetapi yang menjadi masalah, apa jalan yang mengantarnya ke sorga? Mana jalannya yang mengantar ke sorga? Ini hal yang kedua yang harus diketahui. Dia wajib mengenal jalan yang mengantarnya ke sorga. Iya. Dan untuk mengenal jalan ini perlu menuntut ilmu, perlu belajar. Iya. Bukan hanya duduk-duduk di rumah saja. Kemudian sibuk dengan urusan-urusan di dunianya. Berjalan hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun bersilih ganti. Ujung-ujungnya sudah masuk di usia dewasa, masuk ke usia tua, belum ada persiapannya, belum dia tahu jalannya menuju kepada negeri akhirat. Padahal dia pasti melangkah ke akhirat. Hanya saja di akhirat itu bukan kebahagiaan aja yang ada di sana. Hanya saja di akhirat bukan cuma surga yang ada di sana. Ada surga dan ada neraka. Ada kebahagiaan dan ada kerugian. Ada tangisan dan ada tawa kegembiraan. Dan kita untuk menentukan kebahagiaan di akhirat, dia hendaknya menentukan dari sekarang dan mempelajari jalannya yang mengantarnya ke surga. Kemudian yang ketiga, dalam kandungan ayat, bagi siapa yang ingin sampai kepada negeri akhirat, disyukuri amalannya oleh Allah, maka dia wajib berjalan mengikuti jalan yang mengantarnya ke sorga. Jadi setelah dia kenal tujuan hidupnya adalah mencari sorga, iya, mencari ridha Allah, mencari rahmat Allah, agar supaya ia dimuliakan di kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, dia kenal jalan yang mengantarnya ke sorga itu, ke negeri akhirat itu. Maka yang ketiga, dia harus bergerak, berjalan. Ibarat seorang musafir, seorang pengelana. Dia sudah tahu jalannya yang mengantar ke negeri tujuannya. Ini jalan sudah ada di depannya, jalan lurus. Tapi dia tidur saja di depan jalan. Putar-putar di situ. Atau dia berjalan beberapa tapak, beberapa waktu, setelah itu mundur lagi ke belakang. Kira-kira kapan dia sampai ke sorga? Iya. Maka pertemuan kita di hari ini adalah pembahasan untuk lebih menyegarkan kepada kita semua. Mengingatkan apa hakikat dan tujuan yang kita cari di dalam kehidupan dunia ini. Dan insyaAllah ta'ala di sela-sela pembahasan, saya akan memberikan beberapa topik dan beberapa hal yang dengannya kita mengenal beberapa jalan yang mengantar kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ini pembahasan tidak keluar dari sisi ilmiah. Karena ilmu agama itu hanya membahas 3 perkara. Tidak ada hal yang keempat di dalam pembahasan ilmu agama. Dan 3 hal ini itulah yang diterangkan dalam ayat yang saya bacakan tadi. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَأَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia menjalani jalannya yang mengantarnya ke akhirat tersebut, serta dia adalah seorang yang beriman, punya keimanan, maka mereka inilah orang-orang yang upayanya disyukuri oleh Allah. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wal ilmu aksamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadal asma'u lirrahmani, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yaumal ma'adi tsani. Ilmu itu hanya ada 3, tidak ada pembagian yang keempat. Dan kebenaran selalu terang bagi siapa yang melihatnya. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang Allah. Ini ilmu yang pertama. Seorang mengenal akan kebesaran Allah, akan adanya Allah, mengenal akan syariatnya, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenal dia satu-satunya yang mencipta, menghidupkan dan mematikan, dan mengenal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak dia ibadahi. Ilmu yang kedua adalah wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu.
ilmu tentang perintah dan larangan yang merupakan agama Allah. Kita wajib mengenal syariat, apa yang diperintah kepada kita, apa yang dilarang. Ini pembahasan ilmu syariat, pembahasan yang kedua. Dan pembahasan yang ketiga, wa jazaohu yaumal ma'adi tsani. Ilmu tentang hari pembalasan pada hari kiamat. Kita wajib mengenal ilmu tentang hari akhirat. Iya. Kita wajib mengenal apa itu sakaratul maut, apa itu kematian. Semua kita akan merasakannya. Kita wajib mengenal kehidupan di alam kubur. Sebab kehidupan di alam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kita wajib mengenal kehidupan di akhirat, di padang mahsyar, dari berbagai prahara dan kengerian, dan ujungnya ada surga dan ada neraka. Iya. Maka mengenal balasan di belakang perintah dan larangan, ini adalah hal yang merupakan pokok agama kita. Ini 3 jenis ilmu yang hendaknya kita selalu mempelajarinya, selalu memperhatikannya. Maka pembahasan mengenal tentang surga ini dari pembahasan yang penting. Pembahasan yang harusnya selalu mengingatkan kita akan hakikat dari kehidupan. Pembahasan mengingat surga, pembahasan yang diharapkan membuat hati itu terang benderang dengan kehidupan akhirat, sehingga menyirnakan kegelapan-kegelapan maksiat, menyirnakan ikatan-ikatan dunia yang membuatnya kadang malas untuk berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tentang surga ini adalah pembahasan yang membuat seorang itu berakal dengan akal yang lebih benar, berpikir dengan pikiran yang lebih sehat. Iya. Sebab kalau dia cari kebahagiaan, hakikat dari kebahagiaan itu bukanlah di dunia. Sebahagia apapun seorang hamba di dunia, kalau dia mengenal sorga, tidak pernah dia kenal lagi kebahagiaannya yang di dunia. Kalau dia mengenal neraka, semua kebahagiaan yang pernah dia dapatkan di dunia, walaupun orang yang paling nikmat dan paling bahagia di dunia, seakan-akan tidak pernah dia dapat kenikmatan selama dia hidup. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Jiwa itu tidak ada yang mengetahui apa yang telah disiapkan untuknya di akhirat dari hal yang menyejukkan pandangan mata. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, meriwayatkan dari Allah di dalam hadits qudsi bahwa Allah berfirman, "A'adattu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih dari kenikmatan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Kalaupun ada nanti dari pembahasan tentang sorga, dari penamaan-penamaan yang mirip, ya, dari makanan, minuman, sungai-sungai, kemudian dari istri-istri, pasangan hidup, anak-anak, dari buah-buahan dan sebagainya yang akan kita terangkan, itu hanya nama, hanya sama di dalam penamaan saya, tidak sama di dalam hakikatnya. Iya. Sebab nama boleh mirip, tapi pada hakikat kita akan lihat betapa indahnya surga ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan, pernah beliau naik di atas mimbar. Tiba-tiba beliau ingin maju mengambil sesuatu. Lalu beliau urungkan. Kemudian setelah itu, tiba-tiba beliau seakan-akan melihat suatu hal yang sangat dahsyat, mengerikan. Sambil beliau mundur ke belakang ke tembok, bersandar. Maka beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ada apa?" Kata beliau, "Saya tidak pernah melihat seperti kejadian hari ini. Saya melihat sorga dan neraka." Iya. Saya melihat sorga dan neraka. Begitu melihat sorga, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memetik sebagian ranting di sorga tersebut yang berisi buah. Tapi Nabi urungkan niatnya. Kata beliau, andai kata saya petik dan kalian cium bau sorga itu, kalian tidak ada lagi selera untuk hidup. Iya. Tidak ada lagi selera untuk hidup. Sebab untuk apa dia cari dunia lagi?
Dia sudah cium baunya apa? Surga. Begitu melihat neraka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah saya melihat kengerian yang sedahsyat itu. Iya. Akan datang nanti di pembahasan setelah sholat asar tentang dahsyatnya neraka. Bagaimana Mikail tidak pernah tersenyum semenjak neraka diciptakan. Tidak pernah tersenyum semenjak neraka diciptakan. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan tentang bidadari sorga. Andai kata dia mengintip ke dunia, sekadar mengintip saja, maka cahaya keelokan wajahnya akan menerangi seluruh dunia itu. Seluruh dunia tersebut. Karena itu pembahasan mengingat sorga, ini pembahasan yang membesarkan jiwa. Membuat akal itu berpikir dengan benar. Kalau dia ingin kenikmatan yang hakiki, itu tempatnya di sorga. Dunia ini adalah tempat untuk bersiap. Rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepadanya hendaknya dia gunakan untuk menggapai surganya. Kesempatan dan umur yang Allah anugerahkan untuknya hendaknya dia pergunakan untuk meraih dari surga tersebut. Sebab kehidupan yang kekal abadi dan kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan laki-laki dan perempuan yang beriman, surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan disiapkan untuk mereka tempat-tempat tinggal yang thayyibah, yang baik. Fi jannati Aden. Di surga-surga Aden. Dan ridha dari Allah itu adalah hal yang lebih besar. Itulah keberuntungan yang paling besarnya. Iya. Maka keberuntungan yang hakiki adalah seorang hamba dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Surga ini telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai keindahannya, dan sebelumnya telah diuraikan di dalam Al-Qur'anul Karim di berbagai ayat, di berbagai surah akan keindahan surga tersebut dan bagaimana sifat-sifat surga tersebut. Dijelaskan bagaimana kebaikan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan diterangkan siapa saja yang berhak masuk ke dalam surga itu. Dan diterangkan dari amalan-amalan yang membuat seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Bisa masuk ke dalam surga. Dan dijelaskan bahwa manusia bertingkat-tingkat di dalam kesegeraannya masuk ke dalam surga. Karena itu orang yang paling pertama dibukakan pintu masuk surga adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud dan selainnya diterangkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dari umat Islam ini yang pertama masuk surga. Dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kaum fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk ke dalam surga. Maka dijelaskan bahwa masuknya saja ada perbedaan-perbedaan manusia di dalamnya. Ada perbedaan-perbedaan manusia di dalamnya. Dan di dalam sebagian hadits diterangkan bahwa ada 3 orang yang merupakan awal manusia masuk ke dalam surga. Yang pertama orang yang mati syahid. Yang kedua afifun muta'affif, orang yang menjaga kehormatannya dan selalu memeliharanya. Dia terhormat dan menjaga kehormatannya. Dan ini diantara sebab yang memasukkan ke surga. Dia jaga kehormatan dirinya, tidak jatuh dia ke dalam maksiat, tidak jatuh di dalam hal yang membuatnya dimurkai oleh Allah. Dia jaga dari kebaikannya, dari kemuliaannya, dan muta'affif. Walaupun dia perlu, sebenarnya dia diberi kesempatan untuk meminta, tetapi dia tetap jaga dirinya. Tetap menjaga dirinya. Kemudian yang ketiga,
Wa abdun ahsana ibadat Allah wa nasaha mawalih. Adalah seorang budak tapi dia percantik ibadahnya kepada Allah. Baik ibadahnya kepada Allah dan dia betul-betul tulus di dalam berkhidmat kepada tuannya. Iya. Dalam berkhidmat kepada tuannya. Maka ini diantara orang-orang yang disebutkan dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Surga ini di dalam pensifatannya ya, dijelaskan bahwa surga adalah rumah yang kekal abadi. Dan penduduknya mereka akan kekal di dalamnya. Sebagaimana neraka, neraka juga akan kekal. Dan siapa yang sudah merupakan penduduk asli neraka dari orang-orang kafir, itu pasti akan kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, la yaduquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga tidak pernah merasakan kematian lagi kecuali kematian yang pertama di dunia. Iya. Kecuali kematian yang pertama di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, untuk mereka sorga-sorga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya. Tidak ada lagi pengganti yang mereka cari selainnya. Iya. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga, dan penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka didatangkanlah kematian. Al-maut, kematian didatangkan. Kematian yang dirasakan oleh setiap jiwa. Dan setiap jiwa pernah merasakan kematian. Maka ditampakkan kematian antara sorga dan neraka. Dikatakan, wahai penduduk sorga, kenalkah kalian ini? Semuanya berkata, iya, itu kematian. Wahai penduduk neraka, kenalkah kalian ini? Mereka semua berkata, iya, itu kematian. Didatangkan kematian dalam bentuk domba jantan. Semuanya mengenalnya. Kemudian kematian ini disembelih antara sorga dan neraka. Kematiannya telah mati. Maka diteriakkan, wahai penduduk sorga, kekekalan, tidak ada kematian lagi. Wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada kematian lagi. Maka penduduk sorga semakin bergembira akan kenikmatan Allah. Dan penduduk neraka semakin bersedih di atas berbagai petaka dan kehancuran yang mereka dapatkan. Iya. Maka sorga ini adalah sorga yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sorga yang kekal abadi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadkhulul jannata yan'am wala yab'as wala tubla thiyabuhu wala yufna shababuhu." Siapa yang masuk ke dalam sorga, dia akan selalu berada dalam kenikmatan. Tidak pernah dia bersedih. Pakaiannya tidak pernah usang, tidak pernah kusut pakaian itu. Dan mudanya tidak pernah menjadi usang halian sirna. Dia tetap muda di dalam sorga tersebut. Iya. Maka inilah sebagian dari makna kekekalan. Ya, dan arti kekekalan itu, sorga tidak akan sirna selama-lamanya. Karena sorga dan neraka itu adalah dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dikekalkan. Allah ciptakan untuk dikekalkan. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, ya, melakukan apa yang dia kehendaki. Dan dia mengekalkan siapa dari makhluknya yang dia kehendaki. Kemudian dari keindahan sorga ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana dari kebaikan sorga tersebut. Di antara keindahannya bahwa sorga ini tidak ada permisalan yang semisal dengannya. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Setiap jiwa tidak mengetahui
apa kenikmatan yang disiapkan untuknya dari hal yang menyejukkan matanya pada hari kiamat, sebagai balasan dari amalan kebaikan yang dia kerjakan. Dari amalan kebaikan yang dia kerjakan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagaimana bangunan sorga itu, bagaimana pasirnya. Kemudian bahkan disebutkan batu batanya terbuat dari apa. Iya. Disebutkan bagaimana kerikilnya, harum-harumannya, wangi-wangiannya, iya, kekekalannya, pakaian penduduknya, bagaimana usianya, kemudian bagaimana kenikmatannya sebagai seorang manusia yang perlu kepada yang lainnya. Iya, ada keterkaitan dengan istrinya kalau dia dikumpulkan bersama istrinya di dunia, di dalam sorga. Dan ada keterkaitan dengan pasangan-pasangan yang diberikan untuknya di dalam sorga tersebut. Maka ini dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam sorga itu untuk penduduk sorga. Sorga itu memiliki pintu-pintu. Memiliki pintu-pintu. Di mana setiap pintu dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Dan para malaikat masuk di dalamnya. Iya. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Sorga-sorga Aden yang pintu-pintunya selalu terbuka untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Keselamatan bagi kalian. Iya. Apa para malaikat masuk kepada mereka, menjumpai penduduk sorga dari segala pintu. Dari kenikmatan yang didapatkan oleh penduduk sorga. Malaikat masuk, menjumpai mereka pada setiap pintu. Dikatakan kepada mereka, keselamatan untuk kalian. Keselamatan untuk kalian. Bima sabartum, karena kesabaran kalian. Maka sorga ini adalah senikmat-nikmat tempat kembali. Ingat, itulah sorga. Ujungnya, kebaikan yang dia dapat. Tapi di dunia harus ada upaya dan pengorbanan yang dia kerjakan. Kesabaran ini adalah sebab ia masuk ke dalam sorga. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian. Harus ada kesabaran. Iya. Dalam meraih sorga, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menerima ketentuan Allah. Apakah itu berupa ujian, cobaan, fitnah, ya, kekacauan di tengah manusia dan sebagainya. Harus ada kesabaran dari seluruh hal itu. Khususnya kesabaran dalam ketentuan yang menimpa manusia. Sebab ujian yang menimpa hamba itu terbagi dua. Ada ujian tidak ada campur tangan manusia. Ujian murni berasal dari Allah. Iya. Dia duduk misalnya berjalan di jalan, tiba-tiba pohon runtuh, dia kena pohon. Ya. Tidak ada yang menemaninya, jatuh sendiri. Ketentuan dari Allah menimpanya. Yang seperti ini agak mudah dia bersabar. Lebih mudah dia bersabar. Tapi kesabaran terhadap ujian yang kedua, jenis yang kedua itu lebih berat. Musibah atau ujian yang menimpa disebabkan campur tangan manusia. Iya. Dia kejatuhan pohon, ada yang menebangnya, ada yang mendorongnya. Ya, dia kena musibah, ada yang melakukannya, ada yang menggibahnya, ada yang mencelanya, ada yang membicarakannya. Maka ini kesabaran di sisi ini lebih berat. Karena itu para ulama berbicara tentang kesabaran pada musibah yang ada campur tangan manusia. Mereka menguraikannya dari puluhan sisi agar supaya seorang pandai untuk bersabar. Pandai untuk bersabar. Intinya kehidupan harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ingat, kehidupan ini sebentar. Bersabar itu kadang pahit terasa, tapi tidak lama waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Nah, selamanya hamba itu ditimpa oleh hal yang memberatkannya, hal yang harus dia bersabar.
Ketaatan kalau dia sudah terbiasa dengannya, dia akan lezat dengan ketaatan itu. Nikmat jiwanya dengan ketaatan tersebut. Kemaksiatan kalau dia sudah terbiasa meninggalkannya, maka jiwanya menjadi jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, selalu bercahaya. Selalu bercahaya. Karena itu kalau dia tinggalkan sebuah maksiat, maka itu akan menjadi sebab cahaya di dalam hatinya. Tapi kapan dia jatuh di dalam maksiat, akan dititikkan ke dalam hatinya titik-titik hitam yang membuat hati itu menjadi kelam. Karena itu dari kedetailan pendalilan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan tentang ayat di surah Nur. Ada perintah untuk laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, laki-laki mukmin, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan kepada perempuan mukmin Allah berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Setelah perintah dua ayat ini, diperintah kaum mukminin dan mukminat, beberapa ayat setelahnya firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata Ibnu Al-Qayyim, rahimahullahu taala, ia kapan pandai menundukkan pandangannya, menjauhkan dirinya dari maksiat, maka itu adalah sebab cahaya terang di dalam hatinya. Seorang ketika melihat sesuatu maksiat, dingin dia lihat, jiwanya mengantar ke sana. Seakan-akan kalau jiwa ini tidak dituruti, maka hatinya menjadi gelisah. Tapi coba perhatikan, kapan dia tundukkan pandangannya, dia palingkan pandangannya, dia jaga pandangannya di atas hal yang dicintai oleh Allah, maka tidak akan lama dia akan rasakan kesejukan di dalam dirinya. Karena itu perlu kesabaran. Dan sabar itu, alhamdulillah, adalah cahaya yang sangat terang, kebaikan yang paling baik bagi seorang hamba. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa yang bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai hamba-hamba yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran tersebut. Maka surga memiliki pintu-pintu, sebagaimana yang saya singgung dari ayat-ayat. Di bulan Ramadan kita sering mendengar dibukakan pintu-pintu surga, ditutup dari pintu-pintu neraka, dan diterangkan dalam sebagian hadis bahwa pintu surga itu ada 8 pintu. Pelaku amalan salih ada pintu-pintunya, dan ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa disebut dengan nama pintu Rayyan. Dan di surga itu berderajat-derajat. Tidak satu derajat, tidak satu tingkatan. Sebab seorang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan dan kebaikan Allah. Dan rahmat Allah didapatkan oleh seorang hamba karena amalannya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah sorga yang kalian warisi, kalian dapati karena amalan yang kalian lakukan. Karena amalan yang kalian lakukan. Maka sorga itu punya tingkatan-tingkatan. Ada derajat-derajat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا qad amilas salihat faulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang menghadap kepada Allah sebagai seorang yang mukmin, dia mukmin, ingat syarat yang pertama, dia mukmin. Qad amilas salihat, dia telah beramal salih. Maka untuk mereka berbagi derajat yang tinggi. Berbagi derajat yang tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Sungguh kehidupan akhirat itu derajat yang paling tinggi dan pengutamaan yang paling baik. Pengutamaan yang paling baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana derajat-derajat di surga itu. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan berjihad di jalan Allah. Beliau berkata, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard.
Sesungguhnya di dalam sorga itu ada 100 derajat disiapkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Khusus orang yang berjihad saja di jalan Allah itu sudah disiapkan berapa? 100 derajat di dalam sorga. Antara 2 derajat kata Nabi, luasnya seluas langit dan bumi. Antara 2 derajat. Iya. Maka ini adalah sorga yang memiliki banyak derajat di dalamnya. Iya. Kemudian derajat-derajat di dalam sorga ini itu diterangkan siapa yang mendapatkannya dan siapa yang dilipat gandakan derajatnya. Dan ada isyarat-isyaratnya di dalam ayat-ayat Al-Quran, khususnya di 4 tempat. Dan kesimpulan pada 4 tempat ini bahwa pengangkatan derajat itu terkait dengan keimanan, dengan ilmu agama yang dia pelajari, dan terkait dengan amalannya di dunia, amalan salihnya. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, diangkat beberapa derajat. Ya, memang ayat terkait dengan derajat di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat termasuk di surga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan seorang sahabat yang meninggal. Beliau berkata, "Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin. Ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma sahlahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi." Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Angkatlah derajatnya di surga. Ya. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabbul Alamin. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Berilah cahaya dia di dalam kuburnya. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah. Menunjukkan bahwa surga ini memiliki derajat-derajat, tingkatan-tingkatan. Apa tingkatan yang paling tingginya? Iya. Apa tingkatan yang paling tingginya? Tingkatan yang paling tinggi ini tidak bisa diukir, tidak diketahui, tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak terlintas di dalam apa? Di dalam benak seseorang. Iya. Adapun derajat yang paling rendahnya, ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits. Iya. Dan ini hadits diuraikan juga di dalam riwayat-riwayat yang lain, bahwa manusia yang paling terakhir keluar dari neraka, manusia yang paling terakhir keluar dari neraka, itulah akhir penduduk sorga. Jadi dia dari jauh di dalam neraka, waliyadzubillah, bermohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat besar, bersumpah dengan sumpah-sumpah yang sangat besar, agar supaya dikeluarkan dari neraka. Ya Allah, keluarkan saya dari neraka, jauhkan saya dari neraka. Maka Allah berfirman kepadanya, barangkali kamu kalau saya beri dikeluarkan dari neraka, kamu minta permintaan yang lain. Dia sumpah dengan sumpah yang berat, saya tidak akan minta kecuali itu. Maka dijauhkanlah wajahnya dari neraka. Keluar dia dari neraka. Begitu keluar dari neraka, dia lihat kejauhan sorga. Iya. Tidak tahan, akhirnya dia bicara lagi. Berdoa lagi, ya Allah, dekatkanlah saya ke sorga. Ya. Sumpah dengan nama Allah, demi Allah saya tidak akan minta kecuali itu saja. Maka Allah berfirman kepadanya, wahai anak Adam, betapa pengkhianatnya kamu. Ya. Bukan kamu telah berkata tidak akan minta yang lain? Kenapa kamu minta lagi sekarang? Terus dia meminta, memohon dan memohon. Akhirnya dikabulkan permohonannya. Didekatkan dia ke sorga. Begitu dia melihat ke sorga, tidak tahan lagi. Akhirnya dia meminta lagi. Ya Allah, masukkanlah saya ke sorga. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap orang ini. Ia pun dimasukkan ke sorga. Dan disebutkan di dalam hadits riwayat Muslim ini. Iya. Nah, berbagai riwayat. Orang yang paling sedikit kedudukannya dikatakan kepadanya, inginkah kamu menjadi seorang raja dari raja-raja di dunia? Maka dia berkata, iya wahai Rabbku, saya telah ridha, saya menjadi raja. Maka dikatakan kepada engkau, itu untukmu, semisal dengan itu, ya, dan semisal dengan itu. Baik, sebutkan semisal dengan itu 5 kali. Jadi kamu seperti raja, dapat 5 kali semisal dengan itu.
Maka si hamba di kali kelimanya dia berkata, saya telah ridha ya Allah. Kemudian Allah berkata, untukmu seperti itu lagi dan 10 kali lipat dengannya. 10 kali lipat dengannya. Dan untukmu apa yang diinginkan oleh seluruh jiwamu. Dan apa yang membuat matamu itu sejuk. Maka ini adalah kenikmatan yang paling rendah yang dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh penduduk sorga. Kira-kira yang di atasnya bagaimana? Yang pertengahnya bagaimana? Yang paling tingginya bagaimana? Iya. Yang paling tingginya bagaimana? Maka seorang hendaknya memiliki semangat yang benar dalam kehidupan ini. Iya. Bahwa kehidupan sorga adalah kehidupan yang paling baik. Dan itulah hakikat dari kebahagiaan untuk seorang hamba. Iya. Kemudian di antara hal yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanah di dalam sorga, debunya. Dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Dar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udkhiltul jannah, fa idza fiha janadilul lu'lu, wa idza turabuha al-misk." Saya dimasukkan ke sorga, kata Nabi. Ini di peristiwa Mi'raj, masuk ke sorga. Ternyata ada janadil dari permata. Dan tanahnya adalah dari kasturi. Tanah sorga itu dari kasturi. Iya. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad, iya, Rasulullah SAW berkata tentang tanah sorga, darmakatun bayda miskun khalis. Dia adalah darmakah. Darmaka itu debu yang tipis sekali. Putih, kasturi yang murni. Iya, kasturi yang murni. Kemudian disebutkan juga dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah tentang sungai-sungai di dalam sorga. Sungai-sungai di dalam sorga. Wabashiril ladhina amanu wa amilus salihat. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahwa untuk mereka ada sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Dan sungai-sungai ini dijelaskan berbagai keindahannya. Ada sungai untuk penduduk sorga diberikan khusus untuk nabinya. Dan diminum juga oleh penduduk sorga. Itu yang dikatakan sebagai sungai Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami memberi kepada engkau ya Nabi Muhammad sungai dari Al-Kautsar. Iya. Sungai Al-Kautsar ini dari tanahnya yang di bawah sungai itu dari tanah kasturi. Iya. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits riwayat Al-Bukhari. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min lamarin lam yataghayyar ta'mu, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa." Perumpamaan sorga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai. Sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah warnanya. Tidak pernah berubah rasanya dan baunya. Ada sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Ya. Dan ada sungai-sungai dari khamar yang sangat lezat bagi siapa yang meminumnya. Ya. Ingat ya, penamaan nama-nama sorga itu hanya sama penamaan, beda hakikatnya. Karena itu kalau dikatakan khamar, khamar di dunia dilarang. Iya. Karena memang khamar itu minumannya penduduk sorga. Maka kalau dia persegera kenikmatan di dunia, dia akan ditahan untuknya pada hari kiamat. Itu kaidah di dalam apa? Di dalam kehidupan ini. Kalau dia selalu ingin mempersegera kenikmatannya di dunia, maka di akhirat dikhawatirkan diundur dari kenikmatan itu baginya. Iya. Diundur dari kenikmatan itu baginya. Maka kalau dia minum khamar di dunia, itu adalah sebab ia diancam dengan api neraka. Sebab itu adalah minumannya penduduk sorga. Iya.
Laki-laki dan perempuan tidak boleh makan di piring-piring terbuat dari emas dan perak. Sebab itu adalah piring-piringnya penduduk sorga. Piring-piringnya penduduk sorga. Laki-laki dan perempuan tidak boleh memakai sutra. Karena sutra adalah pakaiannya penduduk sorga. Pakaiannya penduduk sorga. Ya, karena itu sebagian dari ulama yang salih beramal dengan kebaikan. Kalau terlalu dilapangkan rezekinya, kadang dia khawatir terhadap dirinya. Telah syah di dalam hadits riwayat Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pernah dihidangkan kepada beliau makanan sudah terhampar, terhidang di atas meja makanan ini. Begitu melihat makanan tersebut beliau menangis. Menangis terseduh-seduh. Iya. Hingga akhirnya beliau tidak jadi makan. Dan beliau berkata, saya khawatir telah didahulukan kebaikan-kebaikan untukku. Tidak diberikan untukku di akhirat. Ini pikiran orang-orang salih di dalam beribadah. Ada kekhawatiran. Walaupun mereka makan minum, tapi ada kekhawatiran di dalam diri mereka. Ada kekhawatiran di dalam diri mereka. Berbeda dengan sebagian orang, banyak dari kita, kalau dia mendapat nikmat misalnya, mendapat dari harta, mendapat dari kebaikan, wah ini dianggap sebagai murni karunia dan pemberian. Seakan-akan tidak ada hisab di belakangnya. Seakan-akan itu bukan ujian dan cobaan. Padahal mungkin saja itu adalah berupa ujian dan cobaan untuk seorang hamba yang menguji dirinya. Iya. Karena itu disebutkan di dalam salah satu buku Ibnu Rajab, kisah yang menakjubkan dari sebagian para ulama yang salih. Pada saat beliau sedang duduk mengajar, tiba-tiba dari gunung turun burung unta ke depannya. Dan burung unta ini seakan-akan menyerahkan dirinya siap untuk disembelih. Burung untanya seakan-akan menyerahkan dirinya siap untuk apa? Disembelih. Maka melihat hal tersebut, badannya bergetar. Ia merasa takut. Ditanyakan kepadanya, kenapa engkau merasa takut? Katanya tadi, ketika saya duduk mau mengajar, saya berpikir ingin makan burung unta. Jadi dia berpikir apa? Ingin makan burung unta. Ketika dia akan mengajar. Allah berikan kemuliaan turun burung unta. Di depannya siap disembelih. Tidak perlu dia tangkap. Tapi mendapat hal tersebut dia khawatir. Saya khawatir ini adalah kebaikan yang Allah segerakan untukku, tidak diberikan lagi di akhirat. Perhatikan cara mereka berpikir. Hal yang dianggap oleh manusia sebagai karamah di masa ini, kadang dianggap, oh ini Masya Allah, karamah, orang baik, orang salih, bergembira dengannya. Dan itu berbeda dengan orang salih yang benaran. Yang mendapat karamah, dia kadang khawatir akan hal tersebut. Maka demikianlah di dalam kaidah penghambaan ini. Maka surga itu di dalamnya ada sungai-sungai, disifatkan dengan berbagai sifat yang indah. Iya. Disifatkan dengan berbagai sifat yang indah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan bahwa orang-orang mati syahid berada di ujung sungai di pintu surga. Diteduhi oleh kubah hijau. Keluar dari situ rezeki untuk mereka, makanan mereka. Iya. Pagi dan petang diberikan untuk mereka. Kemudian di dalam surga itu terdapat mata air, uyun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan dari surga-surga ada mata air. Mata airnya ada yang disebut sebagai kafur, ada yang disebut sebagai tasnim, dan ada yang disebut sebagai salsabil. Dan ini semuanya dari nama-nama mata air itu. Dan di surga ada istana-istana. Ada istana-istana di surga dan ada kemah-kemah. Iya. Ingat ya, ini penamaan mirip. Hakikatnya berbeda. Maka disebutkan dari istana-istana. Iya. Bagaimana istana-istana tersebut? Ketika menerangkan ayat,
Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa itu kepada Rabbnya, mereka mendapatkan kamar-kamar. Yang kamar ini dibangun lagi di atasnya kamar-kamar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka Ibnu Katsir menyebutkan bahwa itu adalah istana-istana yang sangat menteren dan megah. Ya. Tingkatan-tingkatannya dibangun dengan sangat eloknya dan sangat mewahnya, sangat tinggi. Ya. Dan ada dari kamar-kamar yang dilihat depannya sama dengan melihat tengahnya, tengahnya dilihat sama dengan melihat depannya, sama dengan melihat depannya. Dan diterangkan pula bahwa bagi seorang mukmin di dalam sorga ada kemah. Kemah yang terbuat dari permata. Permata yang mencekung. Panjangnya, tingginya 60 mil tinggi permata tersebut, kemah tersebut. Dan bagi seorang mukmin di dalam kemah ini bagaimana luasnya, dia memiliki keluarga-keluarga. Jadi dalam kemah yang terbuat dari permata ada keluarganya. Dia simpan sebagian keluarganya di sudutnya, dia datangi kepada keluarga yang lainnya di sudut yang lainnya, tidak saling melihat mereka. Saking luasnya kemah tersebut. Iya. Ini baru kemah-kemahnya. Iya. Dan pernah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Jibril berkata, "Wahai Nabi Muhammad, apabila Khadijah sampai kepada engkau, datang kepadamu, maka titipkan salam untuk Khadijah dari Rabbnya, dari Allah." Ini luar biasa di keutamaan ibu kita Khadijah radhiyallahu anha. Jibril turun, titip salam Allah kepada siapa? Khadijah. Beri kabar gembira kepada Khadijah. Dia akan mendapatkan sebuah rumah di dalam sorga min qasabin, dari istana yang megah. Iya. Dan disebutkan bagaimana istananya, sifat-sifatnya terbuat dari apa di dalam sebagian riwayat. Tidak ada keletihan di dalamnya dan tidak ada lagi keributan di dalamnya. Ya. Kenapa dikatakan begitu untuk Khadijah? Sebab beliau letih dan beliau banyak berkorban di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah disiapkan untuk beliau sorga. Tidak ada lagi keletihan di sorga. Sebab seorang istri kadang dia letih mengurus suaminya, dan memang perjuangannya terbesar adalah berada di dalam rumahnya. Banyak kesibukan di dalam rumahnya. Tapi kalau dia bersabar untuk hal tersebut, keletihannya kelak akan menjadi bayaran untuk surganya. Dan dia tidak akan merasakan lagi keletihan pada hari kiamat. Iya. Maka demikianlah dari kehidupan. Siapa yang menghendaki surga, maka harus dia berletih-letih, bersusah-susah di kehidupan dunia ini. Iya. Kemudian dari keindahan di dalam surga itu selalu ada cahaya. Sehingga siang dan malamnya sama. Siang dan malamnya sama. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada siang dan tidak ada malam di dalam surga. Yang ada hanya cahaya. Pagi dan petangnya sama. Pagi dan petangnya sama. Iya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Mereka mendapat rezeki di dalamnya pagi dan petang. Bukan dikatakan siang dan malam. Sebab siang dan malam tidak ada. Mereka mendapat rezeki di dalamnya dari segala hal yang dia perlukan. Siang dan malam ada di dalam surga. Ada di dalam surga. Tapi disyaratkan di kelanjutan ayat, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami bagi siapa yang bertakwa di antara mereka. Harus ada syarat ketakwaan. Kemudian surga itu memiliki bau harum yang sangat semerbak. Baunya dicium dari jarak yang sangat jauh. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Al-Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu kata Nabi tercium dari perjalanan 40 tahun. Baunya saja tercium dari perjalanan berapa? 40 tahun. Iya.
Dan di dalam sebagian riwayat, bau sorga tercium dari perjalanan 70 tahun. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dua golongan perempuan. Simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang saya belum melihat penduduk neraka ini. Ada satu kaum yang mencambuk manusia dengan cambuk-cambuknya. Dan satu lagi, nisaun ariyatun kasiyatun mumilat. Ma'ilatun mumilat. Iya. Adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berjalannya miring, lenggak-lenggok. Iya. Dan rambutnya seperti punuk onta. Ini model-model dari pakaian-pakaian perempuan. Dan di masa ini sudah kita lihat banyak dari kaum muslimat, perempuan-perempuan yang pakaiannya seperti itu. Berpakaian tapi hakikatnya tidak berpakaian. Menampakkan auratnya. Maka ini dari orang-orang yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam neraka. Iya. Dan beliau katakan mereka tidak akan mencium baunya sorga. Padahal bau sorga tercium dari jarak sekian dan sekian. Jarak yang sangat jauh sekali. Jarak yang sangat jauh. Iya. Kemudian sorga itu memiliki pepohonan dan bebuahan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa ada keberuntungannya pada hari kiamat. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan anggur-anggur. Di riwayat yang lain, fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman. Pada dua sorga itu ada buah-buahan, ada pohon kurma, dan ada pohon apa namanya? Rumman. Boleh rumman? Hah? Saya lupa bahasa Indonesianya rumman. Baik. Dan di dalam sorga itu, ya, dikatakan wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Penduduk sorga, orang-orang penduduk kanan. Tahukah kalian apa penduduk kanan itu? Yang masuk dari arah kanannya pada hari kiamat. Ini salah seorang penduduk sorga pada hari kiamat. Fi sidirin makhdud. Berada di pohon sidir yang meneduhi. Wa talhin mamdud. Ya. Dan berada di talhin yang sangat apa namanya? Mamdud. Ya. Dia adalah cabang dari pohon ya. Dan dikatakan mamdud. Wadillim mamdud. Dan dia berada di bawah teduhan yang sangat panjang. Jadi pohonnya saja sudah teduh. Kemudian bayangan pohon ini panjang sekali bayangannya. Sudah sangat panjang bayangannya. Iya. Dan berbagai hadits diceritakan oleh berbagai hal yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim tentang sorga ini. Adapun Rasulullah SAW beliau jelaskan bagaimana sifat sebagian pohon di sorga. Kata beliau di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur rakibul jawad al-mudammar as-sari' mi'ata am wa ma yaqta'uha." Sesungguhnya di dalam sorga itu ada sebuah pohon. Seorang penunggang kuda yang ahli, dengan kuda yang terlatih, berjalan cepat, itu menempuh perjalanan di bawah pohon selama 100 tahun. Dan beliau dan kuda ini belum mencapai ujung dari pohon itu. Ini salah satu pohon di mana? Di sorga. Iya. Dan di dalam hadits Abu Hurairah dan Sahal bin Sa'ad riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata sana ma la yaqta'uha." Sesungguhnya di dalam sorga itu ada sebuah pohon. Seorang yang berkendaraan berjalan di bawah teduhannya selama 100 tahun dan dia belum menyelesaikannya. Iya. Kemudian disebutkan dari berbagai pohon, ada Sidratul Muntaha, ada pohon tuba. Iya. Dan disebutkan dari pepohonan itu ada yang memiliki harum-haruman. Dan yang paling harumnya adalah pohon hinna. Itu yang paling harumnya. Disebutkan di dalam sebagian hadits Rasulullah SAW. Dan pohon itu sendiri memiliki akar.
Dan di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa akarnya terbuat dari emas. Akarnya terbuat dari emas. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri atau di dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Imam At-Tirmidzi, kata beliau, "Laqitu Ibrahim lailata usriya bih." Saya menjumpai Nabi Ibrahim di malam Isra ketika beliau diperjalankan ke langit. Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akri ummataka, sampaikan salamku kepada umatmu. Annal jannata ardun tayyibatun at-turbah, tayyibatut turbah, adbatul ma, wa annaha ki'an, wa anna girasaha." Ketahuilah bahwa sorga itu adalah bumi yang sangat harum baunya. Iya. Sangat jernih airnya, sangat nikmat airnya. Dan dia adalah ki'an, tanah datar. Iya. Tanah datar. Wa inna girasaha, dan sesungguhnya sorga ini ada tanamannya. Kalau ingin menanam di situ, tanamannya apa? Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini siapa ingin menanam di sorga, dia bisa menanam dari sekarang. Ya. Dan ini diantara faedah kenapa Nabi sering berbicara tentang sorga. Sebab ada dari amalan di dunia itu dilakukan untuk sorganya. Dia ingin menanam tanaman di sorga, maka tanamannya dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya. Di sorga ada kendaraan. Ada burung-burung. Iya. Dan itu dari makanan mereka. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan daging burung yang sangat mereka berhasrat memakannya. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah yang beraneka ragam. Buah yang beraneka ragam. Iya. Ketika disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Al-Kautsar, apa itu telaga Al-Kautsar yang diberikan kepada Nabi dalam sorga dan kaum mukminin minum darinya. Iya. Maka Nabi terangkan, "Daka nahrun a'tanillahu fil jannah." Itu adalah sungai yang Allah berikan untukmu di sorga. Asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Fihi tayrun anakuha ka'anakil jazar. Dan di sungai itu ada burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Seperti leher unta. Berarti ada burung-burung di sorga. Iya. Dan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, seorang lelaki datang kepada Nabi. Dia membawa seekor unta yang sudah dicocok hidungnya, sudah dimakhtum, siap untuk dipakai berperang di jalan Allah. Maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." Unta ini di jalan Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laka biha yaumal qiyamah 700 naqa kulluha makhtumah." Untuk kamu dengan unta yang kamu beri ini, kamu akan dapat pada hari kiamat 700 unta. Semuanya sudah siap untuk dipakai. Iya. Maka perhatikan, dari kebaikan yang dia buat di dunia akan dibalas untuknya, dan Allah tidak akan pernah menelantarkan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya. Kemudian penduduk sorga itu disifatkan dengan amalan-amalan. Iya. Dan ini pembahasan insyaallah taala kita akan kaji nanti setelah sholat duhur. Tapi di sini saya akan uraikan terkait dengan keadaan-keadaan dan kenikmatan-kenikmatan yang terdapat di dalam sorga tersebut. Iya. Adapun bagaimana amalan yang memasukkan ke dalam sorga, iya. Dan siapa saja yang masuk ke dalam sorga tersebut, bagaimana penghuninya, ini akan kita terangkan setelah duhur. Dan di sini saya akan terangkan tentang makanan dan minuman penduduk sorga. Iya. Dari kenikmatan penduduk sorga,
Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka makanan-makanan dan minuman. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Mereka makan buah-buahan, buah yang dia pilih. Iya. Buah yang dia pilih. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul ayun. Padanya apa yang jiwa itu berselera dan sejuk dipandang. Jadi buahnya, makanannya sejuk dia pandang, jiwanya berselera. Jiwanya berselera di dalam mendapatkannya. Ya. Dan kalau dia ingin meraih dari buah sorga itu, kutufuha daniyah, memetiknya dekat. Ya. Kalau kita di dunia ingin meraih buah, kita potong dulu, kita petik dulu, kemudian kita jolok dulu, ya. Tapi kalau di akhirat, petikannya mendekat sendiri. Kemudian dia petik sesuka hatinya. Ya. Apa saja yang dia inginkan akan ada. Apa yang jiwanya berselera akan ada. Apa yang jiwanya berselera akan ada. Dan ini dari keindahan penduduk surga tersebut. Ya. Kemudian mereka memiliki minuman-minuman yang indah di dalamnya. Minuman-minuman yang dijelaskan membuatnya nikmat. Khamar tetapi tidak ada pusing di dalamnya. Ya. Kalau orang meminum khamar di sini membuat hilang dari akalnya, membuatnya pusing. Tapi di sorga itu adalah kenikmatan yang tidak terlukiskan. Iya. Dan disebutkan di dalam sebuah hadits bahwa makanan penduduk sorga dan minumannya ini itu tidak memberi pengaruh jelek. Karena itu mereka makan dan minum, tetapi tidak ada meludah di sorga. Tidak perlu lagi meludah penduduk sorga. Tidak pula berdahak. Tidak pula berlendir. Tidak membuang air, tidak membuang air kecil, tidak pula buang air besar. Di dalam sorga. Dia makan saja. Minum saja. Tidak ada yang keluar dari hajatnya sama sekali. Iya. Berbeda dengan kita di dunia ini. Makan memang nikmat. Ya. Tapi terlalu banyak makan, sudah banyak kejadian orang yang mati terlalu banyak makan. Iya. Makannya sembarangan, sudah banyak kejadian penyakit-penyakit akibat tidak menjaga pola makan. Iya. Itu di dunia. Tapi di akhirat dia makan sepuasnya. Dan diberi kekuatan makan. Dan kekuatan hubungan suami istri seperti kekuatan 100 orang lelaki di dunia. Di dalam sorga. Iya. Dan dia makan. Tidak ada yang keluar dari dirinya berupa air besar maupun air kecil. Yang keluar hanyalah dia berkeringat atau dia apa? Dia bercendawa. Maka itu adalah hal yang sudah mengeluarkan dari makanannya. Dan ingat keringatnya dan cendawanya itu tidak membawa bau yang jelek. Di kehidupan sorga. Iya. Kemudian dari keindahan di dalam sorga ini, walaupun mereka makan dan minum, iya, tetapi mereka tidak pernah lapar di dalamnya. Perhatikan, ada orang makan karena apa? Karena dia lapar. Ini tidak, penduduk sorga penuh selera mau makan, tapi bukan karena lapar. Ya, karena di dalam sorga tidak ada kelaparan. Allah berfirman, innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra, wa annaka la tatma'u fiha wa la tabha. Sungguhnya engkau di sorga tidak akan pernah lapar, dan tidak ada orang di sorga itu yang telanjang, tidak memiliki pakaian, selalu berpakaian. Dan engkau di sorga tidak akan pernah kehausan, dan tidak pernah merasakan terik matahari duha. Matahari duha ini terik matahari yang baru muncul, panas memang, tapi ya, tidak begitu panas. Tapi di sorga matahari duha saja tidak ada yang membuatnya panas untuk seorang yang berada di dalam sorga itu. Ditari dengan makanan-makanan dalam bejana-bejana, ya, dari emas, dari kaca-kaca, ya, yang kaca terbuat dari perak. Ya. Dan ini dari penamaan-penamaan seperti yang saya sebutkan. Penamaan-penamaan hakikatnya tidak terlukiskan. Hakikatnya tidak terlukiskan. Iya. Kemudian di sorga itu, penduduk sorga memiliki pakaian-pakaian yang indah.
pakaian-pakaian kehormatan, keelokan yang mereka berbangga dengannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan mereka diberi balasan karena kesabaran mereka. Diberi balasan dengan surga dan kain sutra. Ya. Perhatikan lagi-lagi ketika disebut surga dan kain sutra, balasannya karena kesabaran. Maka selalu diingatkan surga dan diingatkan apa jalannya. Cara seorang itu mendapatkan surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir." Mereka dihiasi dengan kalung-kalung dari emas dan permata. Dan pakaian mereka adalah sutra. Pakaian mereka adalah sutra. Iya. Dan disebutkan beraneka ragam sutra yang dimiliki. Dan pernah di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, didatangkan kepada Nabi sebuah pakaian terbuat dari sutra. Ya. Ada yang menghadiahkan untuk beliau. Tapi beliau tidak memakai sutra. Maka dalam hadits dikatakan manusia pun kagum dengan sutra itu. Melihat indahnya sutra ini, betapa lembutnya sutra ini. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, kalian kagum kepada sutra ini? Sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di sorga lebih baik daripada ini. Sapu tangannya siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Ya, salah seorang sahabat yang telah meninggal. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dijamin dengan sorga. Iya. Dan di dalam sorga itu mereka memiliki bejana dari emas dan perak. Dan sisir-sisir terbuat dari emas. Iya. Dan mereka memiliki mahkota. Mahkota kewibawaan yang terbuat dari permata yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Pakaiannya tidak pernah sirna, tidak pernah usang. Ya, kalau di dunia ini pakaian sedikit dicuci, kusut sedikit dicuci, kusut kemudian disetrika. Di sana nggak ada berpikir mencuci lagi, setrika lagi. Ya. Pakaian selalu sempurna, dalam keadaan yang paling baiknya. Mereka memiliki dari hamparan-hamparan, tempat-tempat tidur, permadani-permadani. Ya. Permadani yang ditinggikan, yang dihamparkan, terbuat dari sutra-sutra yang sangat tebal dan halus. Sutra-sutra yang sangat tebal dan halus. Mereka bersandar di atasnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dalam sebagian ayat, kami cabut di dalam hati mereka berupa kedengkian. Yang ada mereka bersaudara, sama-sama bersandar di atas apa? Permadani, saling berhadapan. Itu di penduduk sorga. Hilang sulah saling dengki, permusuhan. Ya. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan sorga, maka penduduk sorga itu tidak ada kedengkian di dalam hatinya. Iya. Jangan seorang benci kepada orang lain gara-gara orang lain itu berbuat kejelekan pada dirinya. Iya. Dendam pada orang tersebut. Dengki atau benci kepada orang tersebut. Dia tanggalkan seluruh hal itu. Dia ingat saja bahwa di sorga lebih indah kebaikannya. Iya. Lebih indah kebaikannya. Kalau ada yang menzaliminya, berucap tidak baik terhadapnya, biarkan saja. Itu tidak mempengaruhinya, tidak juga membunuhnya, tidak menghalangi dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak menghalangi dia dari surga Allah. Maka seorang hidup ini dia lihat hal yang terbaik untuk dirinya. Kapan dia menjaga hatinya baik, maka itulah yang menyebabkan dia selamat di akhirat. Karena Allah berfirman tentang surga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surga itu adalah hari di mana harta dan anak-anak tidak ada yang bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Maka tanggalkan dari gil, kedengkian, ini akan membantu seorang hamba untuk dimudahkan ke dalam surga orang yang tidak ada lagi penyakit di dalam hatinya. Iya. Kemudian disebutkan di dalam surga dari pembantu-pembantu. Iya. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka diitari oleh anak-anak muda yang mukhalladun, dikekalkan di dalamnya.
Ya. Dan disebutkan dalam ayat yang lain, wildanun mukhallabun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Anak-anak muda yang menjadi pembantu mereka, andai kata engkau melihat banyaknya membantu penduduk surga itu, seakan-akan engkau melihat mutiara-mutiara yang berkilau. Saking gantengnya dan baiknya anak-anak muda yang melayani mereka ini. Iya. Kemudian disebutkan juga di dalam surga bahwa surga itu ada pasar. Iya. Tapi bukan pasar ribut-ribut ya. Seperti disaksikan di dunia ini. Iya. Mereka memiliki pasar pada hari Jumat. Pasarnya dibuka. Iya. Mereka datang pada setiap Jumat ke pasar itu, penduduk surga. Maka berhembuslah angin dari arah timur. Iya. Maka bersemburlah angin dari arah utara, lalu menimpa wajah-wajah dan baju mereka, maka mereka bertambah keindahan dan bertambah kecantikan pada pakaiannya. Jadi wajahnya bertambah baik, ya, bertambah ganteng, bertambah cantik, dan pakaiannya bertambah bagus. Mereka kembali ke rumah-rumah mereka setelah dari pasar, kembali ke rumah, dan mereka telah bertambah keindahan dan kecantikan. Maka keluarganya berkata, demi Allah, kalian telah bertambah kebaikan dan kegantengan dan keindahan pada pakaian. Maka mereka juga berkata, dan kalian juga, demi Allah, bertambah kebaikan, bertambah kecantikan dan kegantengan kalian. Maka inilah penduduk surga. Selalu bertambah dari keindahan wajahnya, dari keindahan pakaiannya, dari keindahan pakaiannya. Iya. Dan mereka kadang berkumpul di sorga, berduduk, bercerita. Ya. Dan kadang mereka berbicara. Karena itu disebutkan di dalam ayat-ayat. Mereka berkumpul di sorga, sebagiannya menghadap kepada sebagian yang lain, bertanya. Ya. Seperti dalam ayat, wa aqbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling bertanya. Qalu, kenapa kalian masuk ke dalam sorga? Maka mereka menjawab, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sungguhnya kami ini di dunia dulunya adalah orang-orang yang takut di tengah keluarga kami. Maksudnya mereka punya rasa takut, takut kepada neraka, takut tidak masuk ke surga. Karena itu mereka selalu beramal, berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di dalam surga itu mereka bisa berangan-angan, berhayal. Apa saja yang dia hayalkan, dia inginkan, maka yang dia hayalkan, dia inginkan tersebut segera terjadi. Iya. Apa yang dia hayalkan akan ada. Yang dia inginkan akan terjadi. Iya. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat hadits, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Kadang seorang mukmin dia menginginkan seorang anak di surga. Maka terjadilah kehamilan, kemudian langsung melahirkan, ya. Kemudian langsung dia memiliki anak dalam satu saat saja. Dalam satu saat saja. Sebagaimana yang dia kehendaki. Adapun tentang perempuan-perempuan di dalam surga. Iya. Dan ini dari kenikmatan. Dan setiap orang memiliki pasangan di dalam surga. Memang di pembahasan tentang surga, ayat-ayat dan hadits kebanyakannya menyinggung tentang bidadari, perempuan sorga, pasangan untuk laki-laki, ya, suami bersama dengan istri dan keluarganya. Ya, tapi sering ada pertanyaan, perempuan misalnya yang belum menikah, apakah ada pasangannya kelak di kemudian hari? Ya, sebab di dalam ayat-ayat dan hadits hanya disebut bidadari, tidak ada bidadara. Ya. Tapi kalau kita melihat dari tuntunan Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun." Di dalam surga itu ada hal kenikmatan yang jiwa berhasrat kepadanya dan mata sejuk memandangnya. Dan ini mencakup laki-laki dan perempuan. Keperluan kepada kawan hidup itu adalah berlaku pada laki-laki dan perempuan ada. Jadi sepanjang ada hasrat mereka inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hal tersebut terjadi. Iya. Dan di sini diingatkan tentang bidadari sorga. Dan banyak sekali dalam Al-Quran diingatkan. Kenapa? Sebab perempuan adalah fitnah yang besar di dalam kehidupan.
Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummati ma ra'aitu fitnatan adarru 'ala rijal min fitnatin nisa." Saya tidak pernah melihat fitnah yang lebih berbahaya terhadap laki-laki melebihi fitnah perempuan. Melebihi fitnah perempuan. Karena itu kalau dia ingat keindahan sorga, dia ingat tentang bidadari sorga, maka akan ringan baginya untuk menghindari fitnah perempuan. Maka di sini diterangkan, sebagian ayat menjelaskan tentang bagaimana para perempuan di dalam sorga itu disebut sebagai hurul ain. Hurun in. Ya, hur yang sangat putih sekali matanya. In. Kalau dia putih, ada mata putihnya maka sangat putih sekali. Kalau ada hitamnya maka sangat hitam sekali. Ya, sangat hitam sekali. Dan disebutkan wa kawaiba atraba. Mereka ini kawaib. Kawaib gadis-gadis muda. Iya. Gadis-gadis muda yang sangat montok, begitu di dalam terjemahan bahasa Arabnya. Atraba, umurnya berdekatan. Umurnya berdekatan. Kemudian dikatakan di ayat yang lain, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Sungguhnya kami menjadikan perempuan-perempuan di sorga itu, mengadakannya, menjadikannya sebagai gadis-gadis, perawan-perawan. Iya, urban atraba. Urban atraba, yang berdekatan dalam umurnya. Dan inilah gadis-gadis penghuni sorga. Iya. Karena itu di sorga tidak ada yang masuk dalam keadaan dia bukan gadis. Siapa yang sudah menikah di dunia, dia kembali dalam keadaan telah menjadi apa? Telah menjadi seorang gadis. Iya. Kemudian wajah-wajah mereka dikatakan ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bagikan permata yang terpendam, permata yang dijaga. Keelokannya terjaga dan dipastikan. Iya. Kemudian disifatkan di dalam bagian hadits bagaimana dari bidadari itu, ya, di mana tulang pada betisnya itu terlihat dari luar, ya, terlihat dari luar. Jadi dagingnya tidak menutupi tulangnya, terlihat dari luarnya, saking indah dan eloknya. Nah, dan saya telah bacakan hadis di awal pertemuan, andai kata seorang perempuan dari penduduk sorga melihat ke dunia, maka cahayanya akan menerangi antara langit dan bumi. Iya. Dan sungguh penutup wajah pada perempuan di sorga itu, di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa disebut penutup wajah di atas di sorga? Bagian dari kenikmatan. Sebab dari ketaatan di dunia adalah perempuan menutup wajahnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena itu diberi balasan yang baik, ya, dengan hal yang sama di kehidupan akhiratnya. Baik, masih ada sifat-sifat terkait dengan bidadari. Mungkin kita akan baca sedikit setelah sholat duhur. Sekaligus saya akan terangkan kiat-kiat dan amalan-amalan yang mengantar seorang hamba itu ke dalam surga. InsyaAllah kita akan kaji langsung setelah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kebersamaan kita semua di sini dan menghargai semangat kita berada di sini mendengarkan materi tentang surga, dan semoga kita semua diberi balasan oleh Allah dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.